Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat selalu. Ya. Pada kesempatan dari kali ini saya ingin membahas ya tentang pusat massa gitu ya, atau titik berat. Nah, yang akan kita lakukan nanti adalah mempraktikkan ya, mencari atau menentukan letak pusat massa atau titik berat suatu benda tidak beraturan. Nah, yang perlu kita siapkan nanti pertama adalah alatnya, ada berupa penggaris atau mistar apapun jenisnya, silahkan. Ada gunting, cutter mungkin juga perlu, kemudian kertas putih yang nanti di sini kita pakai untuk membuat koordinat kartesian ya, kartesius gitu ya. Terus pulpen atau pensil juga boleh. Terus bahan yang lain kita nanti akan gunakan, namanya di sini ada ya, ada ini potongan. Nah, ini sebagai objeknya atau benda ya, atau benda yang tidak beraturan. Ini kita buat dari kardus ya, kardus bekas. Kita pola sedemikian rupa, terserah polanya mau bagaimana, yang penting bentuknya tidak beraturan gitu ya. Ya, selain kardus kalian juga bisa menggunakan bahan-bahan yang lain ya, kertas putih atau apapun itu bisa dipakai ya. Nah, kemudian saya gunakan ini dua gitu ya, saya pakai dua gitu ya. Kalau ini agak ekstrim tidak beraturannya, kalau yang satu agak sedikit ya tidak begitu ekstrim beraturannya. Nah, nanti dalam percobaan akan saya praktikkan satu saja yang paling gampang gitu ya, satu saja yang paling gampang, tetapi secara keseluruhan caranya sama nanti ya. Nah, kemudian selain kardus itu kita butuh namanya paku pinus ya. Paku apapun bisa sebetulnya, karena yang saya temukan paku pinus di papan pengumuman ini maka saya pakai gitu. Nah, kemudian ini namanya board ini sudah terpasang di sini gitu kan, sudah ada di papan pengumuman, tinggal saya pakai. Nah, prakteknya nanti kalian terserah mau tempelkan di mana gitu ya, mau pakai apa, pakai styrofoam atau pakai apa namanya pakai itu bahan yang lain, silahkan gitu ya. Nah, kemudian bahan lagi gitu. Nah, bahan yang lain lagi yang tidak kalah penting, ada benang, apapun jenis benang itu, benang kasur boleh, benang layangan juga boleh gitu ya. Kemudian ada pemberatnya saya pakai batu, terserah batunya apa gitu kan. Gitu. Jangan batu akik, mahal harganya, batu biasa aja. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya ya, pertama kita lobangi sembarang gitu ya, sembarang. Misalkan saya pakai ini ya, kita lobangi sembarang di mana gitu kan, misalkan di paling sini, di paling atas sini gitu kan. Kita dalam melobangi nanti sembarang gitu ya. Nah, setelah kita lobangi, kita tempelkan di sini ya, kita tempelkan di sini. Oke, jangan sampai terkunci ya. Kita lobangi, memungkinkan benda ini dapat bergerak gitu kan. Nah, kemudian ini kita tali. Nah, kita tali seperti ini ya. Setelah kita tali, kita kasih titik. Nah, ini maka gunanya pensil atau pulpen seperti ini. Kita kasih titik di sini misalkan. Ini titiknya. Kita kasih di sini titiknya. Oke, kita lepas ya. Sebagai bahan informasi saja, ini adalah teknik sederhana yang biasanya dipakai oleh kuli bangunan, tukang bangunan untuk mencari keseimbangan ya. Misalkan tukang bangunan itu ingin membuat pondasi atau membuat dasaran gitu kan, dari acuannya dari atas gitu kan, ingin diluruskan di bagian atas, maka biasanya mereka menggunakan tali ini untuk mencari titik seimbangnya di mana gitu kan, lurusnya di mana, tidak dikira-kira, semua ada ukurannya gitu. Nah, setelah di sini kita buat kita buat titik, kemudian kita buat garis dulu. Oke, kita buat garis dulu seperti ini ya. Nah, kita ambil tidak apa-apa, sesuai dengan yang sudah kita titik tadi. Nah, kita buat garis ya.
kita buat garis. Oke, kita sudah buat garis satu. Nah, berikutnya supaya lebih akurat kita akan menggunakan beberapa titik sampel lagi. Ya, kita ingin menggunakan titik sampel lagi. Misalkan di mana terserah, gitu ya. Kita ingin misalkan di sini boleh, gitu kan? Nah, di sini boleh, ya. Oke, caranya sama kayak tadi, gitu ya. Kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, ini memungkinkan bahwa objeknya dapat bergerak tidak terkunci, gitu ya. Nah, terus kita pakai, ya, kita pakai sama yang tadi. Ini. Nah, sama kayak tadi ya caranya. Kita ambil 2 titik, gitu ya. Misalkan ini kita titik 1, terus ini ya 2. Kita ambil lagi, ya. Kita ambil lagi, kemudian kita garis lagi. Kita garis lagi. Nah, ini tadi kita sudah hasilkan 2 titik. Oke, kita buat garis lagi. Nah, kita hampir mendapatkan titik potongnya, gitu ya, titik potongnya. Nah, sekarang coba kita ambil 1 lubang lagi, misalkan kita ambil 1 lubang lagi. Kita ambil 1 lubang lagi, bebas. Kita mau di mana, gitu ya. Nah, kita mau titik di mana, gitu ya. Misalkan, oh, yang belum ada garisnya lah, gini misalkan, boleh. Ini boleh. Nah, kita tempelkan lagi di sini. Kita tempelkan. Nah, kemudian ya kita kasih benang lagi sama yang tadi metodenya. Oke. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ini kita pakai ini 1, ini 1. Nah, sekarang kita garis lagi. Kita kasih garis. Oke, kita kasih garis. Bahunya dipasang. Oh, sorry, ini garisnya masih kurang. Nah, ini baru pas. Nah, sekilas di sini kita akan mendapatkan perpotongan, gitu ya. Tapi perpotongnya tidak pas di satu titik tertentu, gitu kan. Nah, ini bisa terjadi karena bisa juga karena dalam menggaris pada saat memberikan titik tadi kurang akurat. Nah, untuk kalian nanti ketika praktek, ya, pastikan benangnya di mana, ya, lubangnya di mana, benangnya di mana, titiknya itu harus pas di situ, ya. Dan saya sarankan pakunya ini malah paku yang biasa saja, bukan paku pinus, ya, paku yang biasa saja, yang lebih besar, nanti itu lebih pakunya lebih panjang sehingga kita bebas, gitu kan. Kita bebas mau menaruhnya di mana, gitu kan, tidak terjepit. Nah, kalau terjepit kan nanti ini tidak bisa bergerak. Nah, anggap saja sekarang titik beratnya itu, ya, pusat masanya itu di paling tengah sini, di tengah-tengah perpotongan sini. Kita ambil, ya. Sekarang kita uji kalau kita lubang di sini itu bagaimana, gitu ya. Kita lubang di sini. Nah,
ya. Di sini sama dalam keadaan seimbang. Sama halnya kalau ketika kita pakai penggaris di sini, ya. Kalau bentuknya beraturan, kita bisa menentukan dengan menggunakan jari. Nah, posisi paling seimbang itu adalah letak titik berat dari suatu benda tersebut. Oke, ya, saya ulangi. Letak paling seimbang ketika kita pakai metode seperti ini itu adalah letak titik berat suatu benda. Nah, karena ini bendanya beraturan, bisa dipastikan letak titik beratnya di tengah-tengah atau pusat massa di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi yang perlu kalian camkan di sini adalah namanya pusat massa atau titik berat itu tidak selalu di tengah-tengah, gitu ya. Untuk benda beraturan letaknya ini selalu di tengah. Homogen disusun dari bahan yang serba sama. Nah, sekarang kalau kita sudah bentuk seperti ini, ya, kita tempelkan di sini, gitu kan. Bebas mau menempelkan berdiri, ya, berdiri atau bagaimana. Untuk lebih gampangnya saya tempelkan di sini saja. Oke, saya tempelkan di sini saja. Oke, nah setelah itu, ya,